Oke, ayo. Amel, Taruh, taruh. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Waalaikumsalam. Amel. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, Maaf, udah izin ngobrol sebentar boleh? oh ya, silakan. Silakan masuk, Bu Amel. Ya, Silakan duduk di ruangan saya. ya Bu. Iya, ada apa nih? Apa tujuan dari Bu Amel datang ke sini? Saya sebenarnya pengen ngobrol sedikit Bu tentang masalah yang ada di kelas saya sekarang. Saya Hmm? boleh minta bantuan Ibu nggak? Oh, dengan Supaya senang. ya supaya saya dapat menegaskan apa yang harus saya lakukan setelah ini, Bu. Oh ya, dengan senang hati, Bu Amel. Silakan. Apa yang mau diceritakan oleh Bu Amel? Silakan. Ini Bu, di kelas saya ini kan eh, sekarang ini kan tahun pembelajaran baru ya Bu. Terus Iya. saya baru bertemu dengan anak-anak di kelas 8 ini. Saya punya anak pada pembelajaran saya, ini anak-anak saya berikan kesempatan untuk membuat kelompok karena pekerjaan pada pelajaran saya ini saya usulkan, saya buat, saya rancang ini untuk pembelajaran berkelompok. Nah, Mhm. ketika pembentukan kelompok ini ternyata ada satu anak ini yang tidak diterima oleh kelompok lain. Oh, Setelah saya begitu ya? selidiki, Mhm, ya, setelah saya selidiki kepada mhm. teman-temannya, anak ini ternyata dari kelas 7 itu sering stalking temannya yang perempuan. Anak Mmm, ini perempuan, Bu. Jadi iya, iya. dia bertindak sebagai laki-laki, kemudian dia stalking teman-teman perempuannya, kemudian sampai dia membuat video, videonya itu disebarluaskan oleh dia, Bu. Wah, Alhasil mhm, anak-anak ini takut kalau berkelompok dengan dia. mhm, Kemudian, teman-temannya juga bilang, kalau misalkan yang laki-laki pun kalau misalnya ada laki-laki yang baik sama dia, mhm, dia tuh jadi terbawa perasaan, terus merasa, eee, merasa ingin memiliki. Jadi mhm, dia langsung, menyatakan perasaan kepada laki-laki yang sudah membantu dia. Padahal kan, temannya itu kan hanya ingin membantu ya, Bu, ya. Nah, mhm. permasalahannya sekarang bagaimana nih cara saya supaya anak ini bisa diterima di dalam kelas, terus bisa berkelompok dengan teman-temannya. Itu saya bingung, Mhm. Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk Mhm, awalnya itu memang anaknya sudah, pada dasarnya dia mungkin, iseng kali ya. Apa Bu Amel sudah menanyakan terhadap, anak tersebut untuk alasannya mengapa atau apa rencana yang sudah dibuat oleh Bu Amel, untuk pertemuan ini sehingga Bu Amel menceritakan ke saya? saya rencananya akan memanggil anak tersebut, Bu. Karena minggu kemarin itu anaknya sakit, jadi tidak dapat Mhm, masuk sekolah. Jadi mhm, saya rencananya akan memanggil dia, kemudian saya klarifikasi kepada dia. mhm, Tapi saya juga takut nih kalau ketika saya klarifikasi, apakah dia akan menerima dengan tuduhan yang mhm, mhm. dilontarkan oleh teman-temannya atau tidak gitu. Jadi bagaimana sebaiknya cara saya untuk mengklarifikasikan kepada anak itu ya Bu ya? Nah, Apakah saya harus langsung lihatkan buktinya atau mhm, saya harus meng, membawa pertama membawa mhm. temannya untuk langsung diobrolkan dengan dia gitu Bu? Saya bingung Bu. Oke, dari awal Bu Amel kan sudah mengetahui, lalu, Bu Amel sudah punya rencana ya. Nah, dengan rencana tersebut, apakah tujuan dari rencana tersebut Bu Amel juga yakin untuk, bisa menanggulangi anak tersebut?
Saya rasa saya bisa Bu menanggulanginya. Hmm. Saya rasa saya tetap harus berbicara dengan anak itu untuk klarifikasi itu sangat penting karena kegiatan saya memang harus berkelompok di dalam pembelajaran selama 1 semester ini. Kemudian saya yakin dia pasti bisa terbuka terhadap saya, apa yang dia inginkan, apa yang dia apa yang perlakuan apa yang sudah dia perbuat gitu, mungkin dia bisa terbuka terhadap saya gitu. Betul Jadi sekali ya. mhm, Dari rencana Bu Amel tadi, tujuan akhir dari yang sudah diperkirakan oleh Bu Amel tadi, hasilnya perkiraannya tujuannya itu adalah apa? hasilnya anak itu dapat Agar apa terbuka, gitu? anak itu kalau dia memang salah, dia mengakui Hmm, kesalahannya. hmm, Kalau misalkan itu hanya keisengannya, berarti dia hmm, dapat menghentikan keisengannya karena hmm. teman-temannya kan merasa terganggu. Kemudian kalau misalkan hasil akhir yang saya harapkan itu ketika saya klarifikasi kepada anak tersebut, saya harapkan dia bisa diterima di kelas. Oh Jadi gitu ya. dia dalam kegiatan Hmm, berkelompok itu kan dia menjadi lebih nyaman, Bu, hmm. gitu. Lalu apa ya, sudah yakin rencana tersebut menurut perkiraan Bu Amel akan berhasil? Saya yakin, Bu, Hmm. jika memang tidak berhasil, saya juga rencananya akan menghubungi guru BK. Oh, Karena kan orang penting tua ya. juga ya guru Hmm, BK dan guru wali kelas ya, Bu, ya. Wali kelas betul. juga harus tahu ya. Jadi Hmm, guru BK dan wali kelas hmm. supaya ke apa Bisa dibahas ya, dibicarakan bisa bersama. dibahas bisa Mhm, dibicarakan dengan guru BK dan guru wali kelas untuk mencari solusi supaya eh, permasalahan ini bisa selesai. oh Yang iya, kita inginkan kan supaya anak-anak tuh nyaman berada di kelas, betul nyaman betul belajar di kelas, dia nyaman belajar di kelas, terus teman-temannya pun nyaman di kelas gitu, Bu. betul. Nah, terus lalu kesempatan, apa yang sudah dimiliki saat ini, saat Bu Amel mengajar dia? Kesempatannya sih saya eh, saat ini saya belum bertemu anaknya, Bu. Oh gitu, Tapi mhm. ya Tapi selama karena ini kan sudah mendalami, untuk anaknya tersebut karakternya bagaimana, sudah? saya baru saya baru bertanya kepada teman-temannya, Bu. Saya baru bertanya dari teman yang perempuan, teman yang laki-laki, tapi saya belum mendalami karakter karakter anak tersebut. Jadi Mmm, mungkin yang pertama kita mendalami karakter anak tersebut ya, Bu, ya, baru kita mhm mhm. klarifikasi ya kepada Betul anak sekali. tersebut. Mhm. Apakah apakah ini benar atau perlakuan dia itu sesuai atau tidak gitu ya, Bu, ya? Ya bisa. Kalau Jadi misalkan mungkin heeh, peluangnya mungkin untuk Bu Amel, bisa diambil, saat terjadi, pembicaraan atau ada di kelas. Jadi Bu Amel bisa, menilai dulu pendekatan terhadap anak tersebut. Lalu jika, menurut Bu Amel apa sih hambatannya untuk, menghadapi atau, untuk menyelesaikan, eee, tujuan ini? hambatannya mungkin kalau anak ini tidak terima ya, Bu, ya, ketika Mhm, klarifikasi, ini pasti anak itu akan semakin menjauh dari kita ya, Bu, ya. betul sekali. Terus Mhm, juga penerimaan teman-temannya itu yang saya pikirkan itu penerimaan teman-temannya ketika dia merasa, dia tetap berperilaku seperti itu, mhm. teman-temannya juga akan makin makin menjauh dari dia, Betul malah tidak sekali. ingin berkelompok bersama dia gitu. Saya juga jadi, berpikir juga berarti saya juga Mhm. harus klarifikasi dong kepada teman-temannya ya, harus Benar harus benar. berbicara juga kepada teman-temannya untuk menerima anak ini, eee eee, mudah-mudahan dengan saya sudah klarifikasi kepada dia, teman-temannya pun bisa menerima anak ini seperti apa gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Lalu Mhm. strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama itu ya
saya panggil dulu anaknya, Mhm. saya dalami dulu karakteristik Mhm. dia, kemudian baru saya klarifikasi perilaku dia. Mhm. Jika dia, eee, kalau dia menyanggah, mungkin saya bisa berbicara dengan lebih baik lagi sehingga dia menerima supaya, tidak terjadi lagi hal-hal Betul seperti ini di dalam sekali. kelas ya. Nah, bagus Kemudian sekali. saya Mhm. juga setelah itu saya baru klarifikasi ke anak-anak di kelas bahwa temannya ini tidak akan melakukan, perbuatan seperti itu lagi, gitu ya, Bu, Iya, ya? betul, itu namanya komitmen ya. Iya, begitu, Bu, Mhm. mudah-mudahan seperti itu. Dan, saya juga harus berbicara kepada wali kelas, dan guru BK-nya gitu ya, Bu, ya? Betul, berarti itu menjadi Supaya strategi mereka utama pun ya. bisa kita Mhm. bahas, anak ini bisa kita bahas, apakah nanti anak ini akan berubah, Mhm. lebih baik atau dia tetap tetap seperti itu gitu kan. Kita, setelah klarifikasi dan, bertanya mengetahui karakteristik dia, kita juga tidak tahu Mhm. 100% juga ya, Bu, ya. Jadi tetap, Betul, butuh bantuan dari guru BK dan betul sekali. guru wali kelasnya gitu ya, Bu. Betul. Jadi tadi, untuk, membuat komitmen tersebut berarti Bu Amel butuh bantuan dari, eee, wali kelas dan BK Dan ya? guru BK, iya, Bu, Mhm. benar sekali. Mudah-mudahan komitmen tersebut bisa terlaksana karena sudah ada, penguatan terhadap, siswa tersebut untuk, penguatan terhadap Bu Amel untuk melaksanakan rencana Bu Amel ya. Iya, Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah, melakukan, pertemuan tersebut? tindak lanjutnya berarti saya harus melihat nih, Bu, nanti di kelas Perkembangan apakah, anaknya. eee, Mhm. apakah anak itu diterima di dalam kelompok atau anak Mhm. itu, apakah anak-anak yang lain menerima dia sebagai Mhm. anggota dari kelompoknya. Itu yang tindak lanjut yang harus saya lihat. Mungkin setelah itu saya bisa ngobrol lagi dengan Ibu ya, setelah saya Nah, lihat kemajuannya oke. seperti apa. Saya akan selalu siap untuk membantu Bu Amel, membantu, Bu Amel untuk, mencari apa, meminta solusi, tapi sama-sama kita untuk berdiskusi. Lalu yang saya tanyakan, apakah Bu Amel siap untuk bertanggung jawab atas komitmen tersebut? Eee, Insyaallah, Bu, saya siap, Bu. Hari ini saya akan, langsung bertanya kepada anaknya, kalau tidak Mhm. hari ini besok, saya akan akan mengenal karakteristik memanggil anak tersebut, Mhm. saya akan memanggil anak tersebut, kemudian saya akan mengobrol bersama dia sehingga saya dapat mengenal karakteristiknya, kemudian saya akan mengklarifikasi apakah, tuduhan dari teman-temannya itu Benar benar atau atau tidak ya? tidak, gitu Mhm. ya. Berarti Bu Setelah Amel siap mhm, ya untuk bertanggung jawab, apapun resikonya terhadap anak tersebut. Kalau memang belum bisa selesai juga, nanti mungkin bisa dikonsultasikan atau bisa eee, dibahas kembali oleh kita untuk pihak sekolah. Begitu ya Bu Amel? iya, Bu, mungkin seperti itu, Bu. Mhm. Terima kasih, Bu, atas bantuannya, saya jadi tercerahkan. Saya akan mengatur rencana supaya saya bisa berbicara, bisa ngobrol dengan anak tersebut, Bu. Mudah-mudahan Mhm. anak tersebut, dapat menerima Betul sekali. obrolan antara saya dan dia sehingga Mhm. jika dia benar memang seperti itu, dia bisa berubah, kalaupun itu, tidak benar, dia bisa diterima di kelompoknya, Bu. Benar sekali. Karena saya takut takut anak Apapun ini itu ya tidak Bu Amel, pasti mhm, bisa kita selesaikan dengan baik ya, mhm, asalkan mhm, memang kita selalu berkomunikasi untuk anak-anak tersebut. Kan kita memang harus me be berpihak kepada anak. Apapun mhm. yang mereka perbuat adalah pasti mempunyai alasan dan usahakan kita sebagai pendidik memang harus bisa untuk mengarahkan dan memfasilitasi mereka.
seperti Iya itu. iya Bu. Iya Bu. Mhm. Oke. Baik, Terima mungkin kasih Bu Indah. ya sama-sama Bu Amel. Nanti jangan sungkan-sungkan ya untuk konsultasi lagi dengan saya apabila memang ada hal yang perlu dibicarakan lagi. Baik Bu. Terima kasih. Sampai Sama. bertemu lagi lain kali ya Bu. Ya, sampai ketemu. Nanti beberapa Yo. hari kemudian boleh ya saya untuk berkunjung ke kelasnya Boleh Bu, dan melihat silakan. perkembangan anaknya ya. Silakan Bu. Baik. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.